Oke. Jadi tadi kita lanjut ya bahwa di dalam suatu sengketa PT UN itu yang kita tidak itu tidak dipentingkan tentang formatnya, tapi kita fokus pada isinya ya di dalam suatu sengketa PT UN itu. Nah, ini ada beberapa hal yang dikecualikan, tadi udah dibahas juga oleh teman kalian. Saya mau jelasin lebih detail ya. Ada hal yang dikecualikan di dalam PT UN. Yang pertama itu adalah keputusan tun itu merupakan perbuatan hukum perdata. Jadi kalau memang itu ada sifat perdata, ini biasanya ditunjukkannya adanya suatu perikatan ya, atau perjanjian atau kontrak. Biasanya itu yang menjadi dasar yang dilihatnya ya. Yang kedua ya, bahwa itu ada keputusan yang mengatur yang bersifat umum ya, kayak misalkan peraturan yang mengatur secara umum ya, yang itu tidak ditujukan pada adresat tertentu. Jadi kepada siapa saja, yang bentuknya misalkan peraturan menteri, peraturan gubernur dan lain sebagainya. Yang ketiga itu adalah keputusan tun yang masih memerlukan persetujuan. Ya, kalau ini maknanya bahwa yang memenuhi persetujuan berarti tidak dapat dikatakan bahwa ketun itu masih belum bersifat final. Yang keempat, keputusan tun yang dikeluarkan berdasarkan KUHP dan KUHAP atau perundang-undangan bersifat hukum pidana. Kayak misalnya pernah ada kasus di dalam PT UN itu penetapan tersangka itu digugat ke PT UN karena dia bilang ini adalah memenuhi kualifikasi yang dimaksud dalam pasal 1 angka 3. Tetapi penetapan tersangka itu dilaksanakan dalam rangka kitab undang-undang hukum acara pidana, sehingga ditolak oleh PT UN. Ya, sampai akhirnya sekarang itu masuk dalam lingkup kewenangan di pra peradilan berdasarkan putusan MK nomor 21 tahun 2014 ya. Yang kelima, itu keputusan tun yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Jadi, kalau itu ada suatu keputusan tun yang adalah dalam rangka melaksanakan putusan pengadilan, maka hal tersebut tidak dapat digugat di PT UN lagi. Ya. Yang berikutnya adalah keputusan tun mengenai tata usaha TNI yang tadi saya bilang bahwa peradilan militer itu selain yang memeriksa perkara berkaitan dengan pidana militer, juga dia punya kewenangan peradilan militer itu dalam memeriksa tata usaha TNI ya. Yang ketujuh, itu yang tadi banyak kita bahas ya, itu adalah keputusan tun, keputusan KPU baik pusat maupun daerah mengenai hasil pemilihan umum. Jadi kalau itu berkaitan dengan hasil, maka itu tidak dapat digugat PT UN, kayak misalnya berapa perolehan suara dan lain sebagainya. Ya, tetapi kalau penetapan calon kepala daerah itu bisa dipetunkan. Nah, ini tentang penghitungan jangka waktu ya. Kalau jangka waktu untuk diajukannya itu yang paling utama sekarang itu adalah dihitungnya itu secara kasuistis ya, adalah pada saat diterimanya ya. Jadi bukan pada saat terbitnya daripada si ketun tadi, atau pada saat kepentingan kerugian itu timbul. Ya, itu semenjak diketahuinya biasanya sekarang ya. Jadi maknanya semenjak diketahuinya itu tidak pada waktu terbitnya. Kalau tadi saya dalam kasus yang pertama saya sampaikan tentang kasus tanah ya. Misalnya itu dia diterbitkan tahun 1995. Tapi itu diketahuinya pada 2012 atau 2014 gitu. Itu bisa diajukan ke PT UN tentang keputusan tun tersebut ya. Jadi dari segi waktu ini bukan pada sisi ininya. Dan asas yang lain itu di dalam PT UN itu juga disebutnya adalah bahwa dalam PT UN itu pemeriksaannya dia bersifat material ya. Dalam PT UN itu pemeriksaan bersifat material yang di dalam sebentar. Juga disampaikan di dalam
MVT daripada undang-undang PT-UN itu disebutkan bahwa di dalam proses pemeriksaannya, maka hakim di dalam PT-UN itu dia punya wewenang, ya, punya wewenang untuk menentukan mana-mana yang akan dia periksa sebagai bukti, mana-mana yang tidak perlu dilakukan pemeriksaan. Sehingga makanya meskipun asasnya buktinya adalah bukti formil yang menjadi yang utama, akan tetapi asas pemeriksaannya bersifat material. Ya. Karena pada dasarnya perkara PT-UN itu adalah suatu perkara yang tidak seimbang, ya. Kenapa? Karena itu adalah perkara yang berkaitan dengan saling berhadap-hadapan antara warga negara dengan instansi pemerintahan. Sehingga pada posisi yang tidak seimbang tadi, hakim menyeimbangkan posisi tidak seimbang tadi. Yang tidak seimbang itu diseimbangkan oleh hakim. Nah, hakim menyeimbangkan, makanya asas dalam pemeriksaan dalam PT-UN itu bersifat material. Nah, di dalam PT-UN itu juga ada upaya administrasi. Ya. Upaya administrasi itu bentuknya ada keberatan administrasi, ada banding administrasi. Kalau keberatan administrasi itu masih dalam satu instansi, ya kalau banding administrasi itu yang dilakukan oleh instansi atasan. Ya. Nah, ini tadi udah saya jelaskan tentang fiktif negatif, ya. Nah, fiktif positif ini juga tadi udah saya sampaikan, ya. Jadi kalau satu permohonan itu sudah disampaikan, maka dalam waktu 10 hari, maka si pejabat tadi diberikan waktu 10 hari untuk menentukan sikap, apakah dia akan terima atau dia tolak. Gitu ya. Kalau dalam 10 hari dia tidak mengambil sikap, atau dia diam, maka sikap diamnya itu dianggap sebagai bentuk penerimaan, ya, atau fiktif positif. Dan pemeriksaannya akan dilakukan pemeriksaan selama paling lama 21 hari kerja. Jadi pemeriksaannya, ya, dihitungnya 21 hari kerja semenjak permohonan diajukan. Nah, ini pemohon dalam fiktif positif, ya, dia mengajukan surat permohonan. Surat permohonan tersebut kemudian disampaikan. Cuma di dalam proses permohonan ini yang kalian terganggu gak sama suara? Ada suara ini? Hah? Suaranya nggak keras ini. Suara saya jelas gak? Agak ada berisik ya Pak ya? Iya, soalnya lagi ada fogging gitu. Oke, Pak. Oke. Sekarang Masnya udah kasih berhenti. rokok aja Pak, suruh pergi dulu. Sekarang udah berhenti. Jelas, Pak. Nah, jadi di dalam suatu permohonan itu tetap diajukannya ke Badan Jabatan Tun, kepada PT-UN. Cuma secara kualifikasinya dia sebenarnya sama kayak mengajukan gugatan di dalam PT-UN. Nanti saya akan bahas tentang format dalam satu surat gugatan, ya. Nah, permohonannya itu dia juga kayak permohonan dalam PT-UN, gugatan dalam PT-UN, cuma yang menjadi fokus di dalam proses pemeriksaan ini adalah saudara harus pastikan bahwa tanda terima daripada permohonan itu saudara pegang. Dan di dalam saudara mengajukan suatu permohonan, tanda terima itu pastikan bahwa tanda terima itu ada pernyataan tentang kelengkapan berkas yang saudara ajukan. Jadi, karena yang menjadi fokus di dalam proses pemeriksaan ini adalah bersifat formil, ya, kalau permohonan itu. Permohonan pemeriksaan lebih banyak bersifat formil. Nah, di dalam saudara mengajukan permohonan fiktif positif juga, ya, saudara masih punya tenggang waktu untuk mengajukan permohonan fiktif positif itu adalah 90 hari setelah ditambah 10 tadi. Jadi setelah 10 tambah 90 hari lagi saudara punya waktu. 10 harinya hari kalender. Kalau hari kalender, maka Sabtu Minggu dihitung. Kalau dia disebutnya hari kerja, maka Sabtu Minggu nggak dihitung.
ya. Itu harus Maaf, diperhatikan tuh. Ya, maaf Pak, boleh nanya Pak, boleh. kenapa harus 90 hari? Birokrasinya lama sekali, kenapa nggak 30 hari aja Pak? Itu terlalu lama kalau bagi saya. 90 hari itu waktu Anda untuk dapat mengajukan ke PT UN. Tetapi bagi si pejabat atau badan jabatan TUN itu dia punya waktu cuma 10 hari untuk menjawab permohonan saudara, paling lama. Kalau peraturan dasarnya tidak mengatur. Kalau peraturan dasarnya mengatur bahwa itu diajukannya dalam waktu 5 hari, ya 5 hari berarti dihitungnya. Jadi harus dilihat juga peraturan dasar daripada permohonan tadi mengatur atau tidak. Kalau dia tidak mengatur, maka dikasih waktunya cuma 10 hari untuk menjawab. Terima kasih Pak. Ya, waktu 90 hari itu waktu untuk mengajukan gugatannya ya. Nah, nanti di dalam surat permohonan saudara itu nanti ada kewenangan PT UN-nya apa, kedudukan hukum dan lain sebagainya. Ini sama kayak nanti saya jelasin di dalam gugatan juga ya. Nah, di dalam sengketa PT UN itu, di dalam sengketa di PT UN itu ya, ini ada rumus yang bisa saya pakai ya. Bahwa suatu sengketa di TUN itu adalah kita lihat dulu dia masuk kualifikasinya mana. Ini masih pakai pasal 3 karena pasal 3 itu pasca diberlakukan efektif positif maka tidak lagi berlaku ya. Maknanya pasal 3 itu berubah menjadi fiktif positif, bukan lagi negatif fiktif ya. Sikap diam itu apakah dia bentuknya sikap diam atau dia bentuknya adalah penetapan tertulis. Lalu tadi dilihat dia termasuk ada yang dikecualikan atau tidak, bagaimana dengan jangka waktunya, berapa lama waktu saudara mengajukan, bahwa waktu pengajukan itu jangan lebih dari 90 hari misalnya. Lalu itu termasuk dalam rangka keputusan yang diterbitkan dalam keadaan darurat atau tidak, karena kalau masuk dalam keadaan darurat maka itu dikecualikan dalam sengketa PT UN. Ya. Di dalam saudara menjelaskan atau menjelaskan tentang keputusan TUN itu juga, maka biasanya saya di dalam gugatan itu juga saya sertakan tentang saya sertakan tentang asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagai bagian dari argumentasi yang saya ajukan. Ya, kalau misalnya itu tadi ada beberapa asas yang disebutkan, ada asas motivasi, ada asas legalitas, ada asas proporsionalitas, ya, keseimbangan. Nah, itu semua nantinya adalah kita lihat bagaimana terhadap asas-asas umum pemerintahan yang baik itu yang termasuk di dalam pengertian daripada terbitnya ketun tadi. Ya. Jadi kita fokusnya pada di sana. Nah, di dalam PT UN itu ada disebut tentang subjek, ya, siapa-siapa saja yang ditentukan sebagai subjek di dalam PT UN, ya. Pertama penggugat, tadi udah disampaikan oleh teman kalian juga, ya, bahwa penggugat itu adalah harus orang atau badan hukum perdata yang haknya dilanggar, ya, tetapi dia dapat bertindak dalam landas hukum. Maka dia bukanlah orang yang termasuk dalam minderyareh. Minderyareh itu adalah di bawah umur, ya, atau di bawah pengampuan, atau dia mengalami cacat mental. Yang kedua adalah tergugat, itu badan atau jabatan TUN yang punya kewenangan padanya. Nah, untuk tergugat di sini, ya, maka dilihatnya nanti di sini adalah badan atau jabatan TUN itu dia melaksanakan urusan pemerintahan, ya. Bentar. Ke bawah. Ya, dia melaksanakan urusan pemerintahan. Sekarang jadi pertanyaan, apa yang dimaksud dengan urusan pemerintahan? Ya, urusan pemerintahan itu adalah kegiatan yang bersifat eksekutif, ya, di mana
tidak terbatas hanya pada lembaga eksekutif, tetapi juga pada badan lingkungan kekuasaan yang lain sepanjang dia punya sifat daripada eksekutifnya. Ya. Jadi misalnya kalau itu diterbitkan oleh Badan Perwakilan Rakyat, itu tetap dia bisa menjadi yang implementasinya dilakukan oleh namanya Sekretariat Jenderal. Lalu Indro Harto membagi 5 lingkungan urusan pemerintahan itu. Yang pertama adalah instansi-instansi resmi pemerintah yang berada di bawah presiden sebagai kepala eksekutif. Jadi kalau misalnya di sini kita sebutannya presiden, lalu di bawahnya ada menteri-menteri, lalu di bawahnya ada dirjen misalnya dan seterusnya sampai ke bawah. Ya, ada lagi di sini ada gubernur, ya, ada bupati, wali kota, ya, atau badan-badan pemerintah lainnya. Maka ini masuk dalam pengertian daripada resmi pemerintah di bawah presiden, ya. Yang kedua adalah instansi-instansi dalam lingkungan kekuasaan negara di luar lingkungan kekuasaan eksekutif yang berdasarkan perundang-undangan melaksanakan suatu urusan pemerintahan. Jadi kalau tadi kita bagi misalnya ada konstitutif, ya, itu MPR misalnya, ada legislatif, ya, legislatif itu ada DPR dan DPD misalnya. Nah, maka kalau itu yang berkaitan dengan kewenangan daripada atau keputusan yang berkaitan dengan kelembagaan legislatif atau eksekutif, dia tidak bisa dilakukan. Nah, dalam prakteknya sifat eksekutif itu dijalankan oleh sekjen namanya. Nah, sehingga yang berkaitan dengan sekjen ini menjadi kewenangan daripada PT UN, ya. Dalam sebuah kasus saya pernah juga nangani, ya, ini berkaitan dengan sengketa pimpinan MPR. Jadi di sini ada pimpinan MPR yang dia diganti gitu, ya, ada pergantian. Pergantian didasarkan pada rapat paripurna. Keputusan rapat paripurna mengganti ketua dan wakil ketua MPR. Lalu ketetapan daripada hasil ini, ketetapan ini kemudian digugat ke PT UN. Yang ini kemudian saya sampaikan di dalam persidangan, berdasarkan teori daripada urusan pemerintahan, maka ini tidak masuk dalam urusan pemerintahan. Kenapa? Karena keputusan ini merupakan sebuah proses politik. Kualifikasi daripada urusan pemerintahan, kalau terkait dengan, ini kan MPR dia konstitutif, maka urusan pemerintahan itu dijalankan oleh sekjen. Tidak berkaitan dengan keputusan yang bersifat itu adalah internal, di mana proses politik ini diatur di dalam Undang-Undang Susduk, susunan dan kedudukan daripada MPR, dan bagaimana tata cara mekanisme internal yang ada diatur di sini. Sehingga terkait dengan pemilihan ketua dan wakil ketua MPR ini bukan merupakan sengketa di PT UN, tetapi yang harus dilakukan oleh wakil ketua MPR yang diberhentikan, dia harus balik lagi melakukan proses politik dengan meminta
rapat paripurna untuk pergantian. Gitu. Jadi menurut saya, gugatan yang diajukan oleh penggugat dalam hal ini adalah kaitan dengan proses politik itu harus ditolak karena bukan merupakan kewenangan daripada PT UN. Lalu kemudian putusannya sejalan dengan pendapat saya dan akhirnya gugatannya ditolak. Ya. Yang ketiga, itu badan-badan hukum perdata yang didirikan oleh pemerintah dengan maksud melaksanakan tugas pemerintahan. Ya ini BUMN misalnya. Ya. Itu juga termasuk dengan badan pemerintah negara. Nah, namun harus juga merujuk pada pasal 2 Undang-Undang PT-UN, yaitu adalah kalau itu berkaitan dengan kontrak misalnya, ya ini nggak bisa ke PT-UN. Ya, misalnya kontrak pengerjaan subkon ya yang dilakukan oleh BUMN ini, maka dia harusnya ke Perdata. Ya, nggak bisa diajukan ke PT-UN. Tapi misalnya pemberhentian pegawai BUMN itu bisa jadi kewenangannya daripada si PT-UN. Kalau itu tidak ada kontrak kerja bersama. Kalau ada KKB-nya nggak bisa. KKB-nya dia tetap larinya ke PHI, misalnya dasisnya. Yang keempat, instansi-instansi merupakan kerjasama antara pihak pemerintah dengan pihak swasta yang melaksanakan tugas-tugas pemerintahan. Ya, dalam hal ini itu misalnya ada PTA gitu ya, dia bekerja sama, dia nerima pekerjaan dari Pemda misalnya untuk mengerjakan suatu pekerjaan. Nah ini dalam pengertiannya dia jadi masuk dalam lingkungan pemerintahan ya, meskipun dia hanya sifatnya ini kerjasama, atau misalnya ada join gitu ya, join antara swasta dengan pemerintah ya, misalnya public private partnership ya, PPP ya, itu biasanya juga harus dilihat juga gitu ya, bentuk partnershipnya dalam melaksanakan tugasnya apa dan tugas-tugas pemerintahan apa yang dia lakukan. Yang kelima itu adalah lembaga hukum swasta yang melaksanakan tugas pemerintahan. Jadi lembaga hukum swasta yang melaksanakan pemerintahan misalnya dalam bidang pendidikan, ya. Dalam bidang pendidikan itu misalkan ada PTS, ya. Perguruan tinggi swasta misalnya. Perguruan tinggi swasta itu juga masuk dalam pengertian di sini adalah urusan pemerintahan. Jadi makanya ada beberapa gugatan yang di PT-UN itu misalnya pemberhentian dosen PTS gitu ya. Dosen PTS yang diberhentikan itu bisa ke PT-UN dia. Mengajukan gugatannya. Ya. Itu beberapa hal yang berkaitan dengan urusan pemerintahan yang menurut Indoharto ada 5 kategori dalam urusan pemerintahan itu. Nah, di dalam gugatan PT-UN selain penggugat juga ada namanya tergugat 2 intervensi ya. PT-UN tidak mengenal turut tergugat, tetapi yang ada adalah tergugat 2 intervensi. Ya. Tergugat 2 intervensi bisa masuk atas adanya kepentingan dari perkara aku atau atas permohonan sendiri atau atas prakarsa hakim. Jadi bisa atas 2 hal tadi ya. Bisa atas prakarsa hakim, permohonan sendiri, jadi hakim menarik pihak yang untuk diajukan, karena sebenarnya tadi ya pada posisi yang tidak seimbang itu mungkin karena kurang dipahami sehingga hakim melihat ini untuk juga adanya pihak ketiga yang nanti akan ikut melaksanakan putusan, meskipun putusan tentu bersifat erga omnes, namun pihak-pihak itu juga nanti akan dimintakan, namun dia tidak sebagai turut tergugat ya, kita nggak kenal turut tergugat itu di dalam PT-UN. Yang ada itu adalah tergugat 2 intervensi. Kalau tergugat 2 intervensinya ada lebih dari 1, maka disebutnya tergugat 2 intervensi 1, tergugat 2 intervensi 2 dan seterusnya. Sorry. Ya ini ada kompetensi absolut dan relatif.
Ya berkaitan dengan relatif itu berkaitan dengan wilayah hukum daripada si PT UN. Yang absolut nanti kalian harus lihat mana-mana ini merupakan perbuatan hukum pidana, mana-mana ini PT UN. Saya Rabu lalu ada sidang perdata, tapi perdatanya menurut saya sudah bukan lagi kewenangannya pengadilan perdata, tapi merupakan kewenangan daripada PT UN. Ya karena secara material apa yang dia ajukan dalam gugatan itu adalah berkaitan dengan PT UN, sehingga waktu itu kemarin saya memberikan keterangan itu maksudnya PT UN harusnya, bukan perdata. Atas dasar residual res pra, dulu itu diterima di perdata, tapi ketika PT UN melakukan perubahan, ada perluasan tentang kewenangan PT UN dari segi administrasi, sehingga kemudian itu saya menganggapnya harusnya masuk dalam kewenangan daripada PT UN ya. Kalau misalkan UTRE sendiri mengartikan administrasi itu sebagai gabungan jabatan-jabatan yang di bawah pimpinan pemerintah melaksanakan bagian tertentu dari pekerjaan pemerintah. Ya, ini bagian dari pekerjaan pemerintah yang tidak ditugaskan kepada badan pengadilan atau badan legislatif pusat maupun daerah. Nah, jadi dia disebutnya sebagai administrasi tadi. Ini kompetensi absolut yang berkaitannya dengan nanti kita bisa lihatnya ya. Kompetensi relatif itu berkaitan dengan wilayah hukum ya, kalian harus lihat ya. Tidak di setiap provinsi itu ada pengadilan tinggi tun, karena pengadilan tinggi tun biasanya cuma ada beberapa saja, dan biasanya satu pengadilan tinggi tun itu membawahi beberapa pengadilan tata usaha negara di tempat yang lain ya. Biasanya juga PT UN itu biasanya ada di ibu kota provinsi ya. Nah, dalam kuasa dalam PT UN sebenarnya sama kayak kuasa dalam perdata ya, sejatinya, di mana kuasa dalam PT UN itu dalam hal ini tidak hanya orang yang punya lisensi advokat misalnya license ya, nggak harus ya. Di dalam PT UN itu dimungkinkan juga orang yang punya kepentingan ya, misalnya ada serikat pekerja gitu ya, serikat pekerja ada biro hukumnya. Nah maka biro hukum ini dia mewakili kepentingan si serikat pekerja ini sebagai kuasa ya. Atau misalnya saudara gitu ya, saudara belum punya izin advokat ya, tetapi saudara bisa berpraktek di PT UN kalau itu berkaitan dengan keluarga dan itu berkaitan dengan derajat kedua ya maksimal. Nah itu biasa ada persyaratannya. Nah untuk dia juga yang bisa menjadi garis keturunan ke atas derajat kedua dari satu pihak berperkara, itu bisa dia menjadi sebagai kuasa sepanjang ada surat keterangan, misalnya ini namanya surat keterangan dari kelurahan, sebutannya biasa formulirnya PM1 ya, nanti yang menjelaskan tentang posisi keadaan derajat kedua tadi. Lalu nanti ini baik itu biro hukum keluarga atau misalnya ada hubungan pekerjaan lain, misalnya biro hukum daripada perusahaan atau biro hukum daripada biro hukum yang ada di departemen, itu dia bisa menjadi kuasa, namun dia harus mengajukan permohonan kuasa substitusi namanya. Bukan kuasa substitusi, salah. Kuasa insidentil. Kok substitusi? Ya. Jadi mengajukan kuasa insidentil. Kuasa insidentil ini adalah bahwa dia hanya terkait dengan perkara akuo. Jadi perkara tertentu itu saja yang dia tangani. Jadi cuma satu perkara itu saja, ya. Tidak boleh perkara yang lain. Sehingga kuasa insidentil ini diajukannya ke ketua PT UN. Ya. Nanti dari ketua dia akan mengeluarkan izin. Izin insidentil. Sementara ya.
Izin sementara berkaitan dengan kasus tertentu situ aja. Lalu kita lihat gugatan. Jadi gugatan itu adalah tuntutan hukum yang berupa berbagai hal yang berkaitan dengan permintaan untuk pengadilan memutus sesuatu. Ya. Yang ini sebenarnya alasan-alasan itu dan dalil hukum itu diajukannya kepada pengadilan. Nah, jadi biasanya di dalam berbagai dokumen hukum yang saudara buat, rumusnya tuh selalu sama. Ya. C sama dengan F dikali L. Ini yang harus saudara pegang terus, ya. Nah, jadi kalau di dalam PT-UN kita juga sama, ya. Di dalam berbagai produk hukum yang saudara buat pun, ya, itu juga sama. Jadi suatu conclusion, ya, conclusion itu harus datang dari facts yang saudara konstatasikan dengan laws-nya. Jadi argumentasi yang saudara bangun itu berkaitan dengan fakta dan hukum yang mengaturnya. Jadi ini ada konstatasinya dari sini. Kesimpulan ataupun argumen itu berdasar dari facts dan juga laws-nya gimana. Ya. Sekarang saya mau tanya, kalau saya tanya, coba saudara definisikan apa itu fakta. Boleh nyalain mikrofonnya? Ada yang mau ngasih pendapat? Fakta adalah hal aktual yang benar-benar terjadi dan bukan pendapat. Bukan pendapat. Hal yang benar-benar terjadi. Kalau yang nggak benar-benar terjadi namanya apa? Fiktif. Fiktif bisa, fiksi atau fiksi, ya. Ada fiksi atau fiktif yang tidak benar-benar terjadi. Jadi kalau fakta benar-benar terjadi, ya udah pasti benar-benar terjadi. Ada lagi yang mau ngasih pendapat? Izin, definisi, Pak, sesuatu yang terjadi dan dapat dibuktikan. Ada pembuktiannya, Pak. Sesuatu yang terjadi dan dapat dibuktikan. Kalau yang tidak dapat dibuktikan namanya apa? Persangkaan. Persangkaan masih mungkin juga dibuktikan loh, karena persangkaan tuh di dalam sebagai alat bukti itu ada loh, alat bukti persangkaan hakim. Alat bukti persangkaan hakim tuh bisa diuraikan. Opini, Pak. Opini, pendapat. Bisa juga dibuktikan sebenarnya. Sepanjang ada argumentasi yang mendukung. Kalau persangkaan hakim di sini kan dia ada suatu keadaan yang punya korelasi, ya, dengan keterangan lain, ya, misalnya. Nah, ini namanya persangkaan, penilaian. Isi, Pak. Ya, silakan. Fakta itu adalah sesuatu yang bisa diterima oleh akal dan diyakini sebagai sebuah kebenaran. Misalnya seperti kayak misalkan matahari terbit dari timur gitu. Matahari terbit dari timur. Dan sesuatu yang bisa diterima akal karena dia sudah diketahui sebagai sesuatu yang benar gitu, Pak. Oh, itu namanya, kalau itu namanya kita sebutnya sebagai fakta notoa. Suatu fakta yang tidak dapat dibantah. Karena memang itu namanya tuh fakta apa adanya, itu fakta notoa namanya. Yang saudara sebutkan tadi, ya. Saudara siapa tadi? Marita, ya. Kalau kata
di sini apa yang didukung oleh bukti, Pak? Fakta yang didukung oleh bukti. Jadi fakta itu bukan bukti. Fakta itu bukti juga bukan? Bu- Iya, Fakta itu bukti bukan? Kak, sesuatu ya kalau ada Bukti. buktinya bisa jadi fakta, Pak. Apa? Sesuatu kalau didukung bukti bisa jadi fakta. Sesuatu yang didukung oleh bukti jadi fakta. Terus kalau yang nggak ada, yang nggak didukung oleh bukti nggak bisa jadi fakta. Bisa jadi nggak Kalau dianggap sesuatu yang tanpa buktinya bukan fakta. bisa jadi tidak dianggap fakta. Bisa jadi, bisa juga tidak jadi fakta. Iya, Pak. Bisa jadi fakta, bisa tidak jadi bukan fakta. Atau bisa jadi fakta, bisa jadi bukan fakta. Ada 3 tuh. Bingung ya? Iya, Pak. Kenyataan, Pak, dari sebuah kenyataan. 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 Kalau yang nggak nyata, Ya, nanti. kenyataan tuh reality. Iya. Jadi menurut Anda, fakta itu sama dengan reality. Harus mengandung reality dari situasi yang memang benar-benar real. Kalau yang nggak real, Ya, nanti bukan itu, asumsi tadi. fiktif jadinya. Ya, bisa. Kalau asumsi kan bisa juga di atas dasar apa yang dia lihat secara indera. Ya, belum Atas bisa. apa yang dia lihat secara indera, maka dia bisa melakukan penilaian. Nah, di situ dia memberikan suatu asumsi. Jadi asumsi itu juga dasarnya dari reality. Pak, izin menjawab. Ya, Sabrina, silakan. Fakta itu peristiwa atau kejadian yang benar-benar terjadi. Jadi suatu peristiwa atau suatu kejadian yang terjadinya benar gitu, Pak. Yang benar-benar terjadi. Yang benar-benar terjadi tuh patokannya apa? Dia bisa dibuktikan. Kalau reality itu benar-benar terjadi gak? Iya. Fakta benar-benar terjadi gak? Kenapa harus dibedakan antara fakta dengan reality? Dengan kenyataan. Ada saksi matanya. Ada saksi matanya. Maksudnya? Ada orang yang bersaksi telah melihat kejadian tersebut. Ada orang yang telah bersaksi telah melihat. Itu namanya apa? Reality atau fakta? Reality. Reality. Kalau dia mau jadi fakta harus gimana? Ada bukti. Ada bukti kan tadi saksi kan juga salah satu bukti. Izin menjawab. Ya, siapa lagi mau jawab? Silakan. Fakta Presiden itu dulu aja. adalah hal-hal yang sudah dibuktikan dengan suatu analisis berdasarkan keilmuan tertentu atau Disumpah, Bang. Coba, ntar saya mau dengar lagi tadi dari Deviana tadi belum selesai. fakta itu adalah hal-hal yang sudah dibuktikan dengan suatu analisis berdasarkan keilmuan tertentu atau metode tertentu. Jadi ada dia merupakan reality. Iya, Bang. Iya, Dia merupakan reality tetapi didapatkan dengan suatu analisis tertentu. dengan suatu analisis tertentu atau metode tertentu gitu ya. Sekarang kalau saya tanya, handphone gue mana ya? Yang iPhone. Kalau saya tanya sama kalian, ini namanya apa? Handphone. Handphone. Benda-benda. Ya, ini handphone. Ini kan karena secara bentuk ya, memang yang kelihatan ini adalah handphone, gitu ya. Ini adalah handphone yang kelihatan. Nah, sekarang saya mau tanya, kenapa handphone ini bisa ada layar nyala, dia bisa mati, bisa ditelepon, bisa dipakai buat nelpon, bisa berkomunikasi. Ada Izin wujud. menjawab, Pak. Dan beberapa kalian bahkan bisa ikutan Zoom misalnya. Pertanyaannya, kenapa handphone ini bisa digunakan? Bagaimana? Apakah kita menjawabnya hanya dengan melihat? Tidak. Izin Enggak. menjawab, Pak. diuji. Ya,
Ini Ya, Pak, Pak. menurut Hengki Pak, Ya, Hengki, ya, gimana? menurut saya fakta itu sesuatu keadaan yang tidak dapat dibantahkan serta memiliki kesesuaian yang relevan. Bedanya dengan reality, fakta itu sudah terjadi namun belum dapat dibuktikan, sedangkan reality itu sudah dibuktikan dan sudah nyata adanya. Nah, itu kamu baca dari mana tuh? Itu nggak tepat tuh. Kenapa Pak? Jawab Bang. Kamu baca dari mana tuh? Itu kurang tepat. Oh iya Pak. Jawab Bang. Karena kalau dalam ilmu hukum nanti kita beda lagi nih sama bahasa. Makanya dalam ilmu kebahasaan sama bahasa biasa sama bahasa hukum tuh beda. Sekarang pertanyaan saya, balik ke handphone ini, ya kenapa handphone ini bisa kita gunakan untuk menelpon dan lain sebagainya? Apakah cukup dengan melihat juga kita bisa tahu isi daripada handphone ini? Ini harus dialami juga. Nggak bisa. Maka handphone ini harus menggunakan suatu alat tertentu yang spesifik, yang kecil. Dia harus dibuka dulu, ya. Kalau nggak dibuka, cara yang lain apa? Dibanting. Ya, sehingga kita tahu apa yang ada dalam handphone ini. Gitu. Nah, ketika kita mencoba mencari tahu apa yang ada dalam handphone ini, lalu kita menemukan dalam handphone ini ada misalnya ada IC, ada board, ya. Berarti kan IC itu dia tidak bisa dia gantung, dia pasti ada board yang di dalamnya ada mainboard. Mainboard itu berisikan berbagai macam elemen atau partikel listrik yang itu saling terhubung satu sama lain, sehingga dia bisa menggerakkan monitor untuk timbulnya sebuah gambar. Lalu ada sinyal dan lain sebagainya. Nah, temuan kita atas mainboard, atas IC tadi yang kita sebut sebagai fakta. Tadi yang disampaikan oleh Deviana betul ya. Bahwa kalau kita bicara reality itu kenyataan. Kenyataan itu adalah sesuatu hal yang kita lihat apa adanya. Ya kayak handphone ini adalah apa adanya. Dia adalah sebuah reality. Sebuah kenyataan, realitas. Tetapi kalau kita ingin mencari fakta, maka kita tidak bisa hanya melihat handphone ini saja. Maka kita harus bongkar. Menggunakan alat tertentu, menggunakan teknik tertentu. Nah, teknik tertentu dan alat tertentu itu yang kita jadikan sebagai alat. Kemudian kita temukan apa yang membentuk handphone ini. Dan temuan kita atas bentuk handphone tadi yang kita sebut sebagai fakta. Sehingga fakta itu adalah suatu kumpulan kenyataan yang didapatkan dengan metode dan teknik tertentu. Jadi dia tidak gifted atau apa adanya. Ya, kalau dalam ilmu hukum pidana misalnya, ya, misalnya kita temukan ada orang meninggal, nih ya, ini yang ada mahasiswa biologi itu dia ditemukan meninggal di dalam danau. Maka yang jadi pertanyaan adalah dilihat ya mahasiswanya ada di danau pakai baju apa, itu adalah realitinya. Tetapi waktu kita mau lihat faktanya, kenapa anak ini masuk ke dalam danau? Lalu ada pertanyaan, siapa anak ini? Itu pertanyaan-pertanyaan yang harus didapatkan melalui suatu investigasi. Nah, investigasi ini adalah sebagai salah satu metode. Ya, di mana bisa saja dilakukannya investigasinya bentuknya misalnya wawancara atau pemeriksaan CSI, Crime Scene Investigation, yang menggunakan metode ilmiah terhadap korban itu, lalu nanti diperiksa misalnya dalam tubuh dia itu cairan yang ada dalam tubuh dia itu cairan yang sama atau tidak dengan danau. Ada ganggang dalam tubuhnya nggak, alga. Biasanya itu juga diperiksa dalam tubuhnya itu ada apa aja. Nah, temuan-temuan itu kemudian nanti itu yang kita sebut sebagai salah satu fakta. Misalnya ada teknik, ada metode yang digunakan untuk dia melakukan itu. Untuk tahu apa yang ada dalam tubuh dia, maka dilakukan namanya otopsi. Otopsi itu adalah suatu pemeriksaan dalam. Ya, tapi kalau pemeriksaan luar yang dia lihat itu namanya adalah visum et repertum.
Karena visum et repertum itu arti katanya visum itu melihat, et itu dan melaporkan. Jadi dia melihat dan melaporkan. Dia hanya yang disampaikan oleh panca indera saja. Ya. Nah, ini kemudian yang metode-metode ini kemudian yang didapatkan untuk dalam proses pembuktian. Nah, dalam perkara PT UN, maka fakta itu adalah harus ada konstatasi, ya, antara keterangan pihak dengan juga bukti tertulis yang ada. Nah, ini punya relasi, ya. Di sini yang kita sebut sebagai fakta itu, ya. Dan ini nanti fakta ini mendukung atas unsur hukum, ya, atau pasal yang kita ajukan di dalam gugatan. Misalnya pasal 1 angka 3 tentang konkret, final, individual, penetapan terus, dan lain sebagainya. Jadi, pada waktu kita membuat surat gugatan, yang gugatan itu isinya adalah ini semua, ya, bahwa gugatan itu adalah facts ditambah dengan rules atau laws, maka ini yang jadi bahan kita di dalam kita membuat suatu surat gugatan. Jadi surat gugatan itu haruslah berisikan tentang uraian atas fakta dan uraian atas hukum yang mau kita ajukan ke dalam gugatan tersebut. Jadi dia harus punya rangkaian, ya, antara uraian fakta dengan uraian hukumnya. Dari segi format gugatan, ya, gini kita bagi, ya. Format surat gugatan itu dibagi 3. Sama seperti gugatan dalam perdata. Ya. Nggak jauh beda lah. Ya. Dengan gugatan di dalam perdata, ya. Bagian yang pertama itu adalah tentang pihak dalam berperkara, ya. Persona standi in judicio. Ya. Kata persona ini berarti dia jamak. Ya, karena kalau dalam bahasa Latin kalau personum itu orang, singular. Jadi dia ada singular, ada jamak. Jadi kalau kata persona ini berarti jamak. Maka artinya adalah para pihak. Kedudukan standi, kedudukan para pihak dalam proses peradilan. Jadi harus jelas siapa pihak-pihak dalam peradilan itu. Nah, dalam hal ini adalah siapa penggugat, siapa tergugat, kalau ada tergugat 2, intervensinya siapa. Sama kayak perdata kan? Kan minggu lalu kalian belajar tentang praktek perdata, ya. Lalu yang kedua adalah fundamentum petendi. Petendi atau posita. Ini adalah berkaitan tentang apa sih dasar argumen, dasar fundamen, dasar, atau kalau fundamentum, kalimat ini paling nggak ada satu alasan. Ada dasar diajukannya gugatan. Dasar diajukannya tuntutan atau gugatan. Tuntutan atau gugatan. Ya, ini posita, ya. Biasanya ini bentuknya dia adalah kita ngomonginnya ada kronologis di sini. Juga yang ini berkaitan dengan fakta, maka juga tentang hukumnya ada di sini. Yang ketiga, formatnya itu kita sebut sebagai petitum. Petitum itu adalah tuntutan, paling tidak ada satu tuntutan hukum yang diajukan.
Ya, karena petitum itu berarti dia singular sifatnya, paling nggak ada satu hal. Kalau dia jamak jadinya petita. Nah, sama seperti gugatan di dalam perdata juga, ya. Jadi biasanya kalau dalam membuat gugatan ini, saya biasa membuat list ini semua, ya. Ada daftar pertanyaan yang itu kemudian daftar itu kita buat dalam ngisi. Jadi ini kayak ini yang saya tampilkan dalam slide saudara, itu adalah sebenarnya ada identifikasi dasar. Jadi dalam kita mengidentifikasi tentang gugatan yang mau kita buat. Jadi sebelum kita buat gugatan, kalian buat identifikasi pertanyaan-pertanyaan ini dulu. Pertanyaan-pertanyaan itu nanti kita apply ke dalam gugatan ini. Ya. Nah, di dalam persona standi, yang bedanya dengan perdata itu adalah kalau dalam PT-UN itu kalian harus menyertakan kewarganegaraan. Yang ini tidak ada dalam perdata, kewarganegaraan. Ya. Kalau dalam PT-UN harus ada kewarganegaraan. Itu bedanya. Nah, contoh lainnya, ya. Kalau di dalam PT-UN ini ada ruang kosong di sini, ya. Ruang kosong antara persona standi in judicio dengan posita. Jadi sebelum kita masuk ke posita, ini kita bisa ajukan 3 hal. Ya. Sama kayak kalau dalam cerita dongeng, ya. Cerita dongeng permintaan pada jin tuh nggak boleh banyak-banyak, cuma 3 doang. Ya, karena kalau lebih dari 3, jinnya suka nggak mau menuhin. Ya. Dalam PT-UN itu ada 3 hal yang kita bisa ajukan, ya, sebelum kita masuk ke dalam posita, karena bagian ini itu berkaitan dengan pokok atau bersifat material. Yang pertama, kita bisa ajukan acara cuma-cuma. Jadi biasanya kalimatnya di sini, bagian ini, sebelum kami lebih lanjut menjelaskan tentang apa yang menjadi pokok-pokok di dalam penggugatan ini, maka terlebih dahulu kami mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memutus hal sebagai berikut. 1, misalnya kita meminta agar perkara ini diputus dengan cara cuma-cuma. Ya. Kalau yang dimakan namanya cumi-cumi, beda lagi. Ya. Yang kedua, itu adalah permohonan untuk dilakukan pemeriksaan secara acara cepat. Maka acara cepat ini nanti dia langsung pada pemeriksaan pokok. Jadi nggak ada persiapan dan lain sebagainya. Ya, dan di prosesnya lebih bisa 21 hari. Yang ketiga, tapi kalian harus jelasin kenapa ini harus dengan acara cepat, ya, alasannya. Ya. Yang ketiga, itu adalah penundaan pelaksanaan putusan. Penundaan pelaksanaan putusan dapat kita ajukan di sini, ya. Dapat pula ini kita ajukannya di mana? Dalam surat terpisah. Ini pasal 67. Ya. Tapi kalau kita mengajukan bersamaan dengan gugatan, ya, maka ini bisa kita ajukan terlebih dahulu. Kalau misalnya, kalau ini nggak ditunda, maka akan dibongkar bangunannya misalnya gitu, ya. Nah, untuk mencegah pembongkaran itu maka ini harus diajukan gitu. Jadi saudara harus lihat pertimbangan itu, dan biasanya dalam praktek itu kita tempatkannya di sini. 3 hal ini kita tempatkannya sebelum kita masuk ke posita dan petitum,
setelah kita menjelaskan tentang personal standi ini, menjelaskan ini dulu. Jadi sebelum dirumuskannya alasan-alasan yang menjadi pokok dalam diajukan gugatan ini, maka terlebih dahulu kami mohon agar diputus oleh ketua pengadilan tentang hak-hak yang berkaitan dengan penggugat. Inilah apa bedanya antara perdata dengan PT-UN. Kalau di perdata, penuntutan pelaksanaan itu taruhnya di petitum. Ya. Kalau di dalam PT-UN, karena ini nanti 3 hal ini semua akan diperiksa pada saat dismissal procedures. Dismissal procedures itu adalah yang menjadi kewenangannya daripada ketua pengadilan. Yaitu bedanya beberapa hal antara perdata dengan PT-UN. Nah, di dalam PT-UN juga, dalam kita mengajukan posita ini juga alasannya pasti akan berbeda gitu dengan putusan daripada perdata ya. Nah, biasanya dalam saya menyusun posita ini, biasanya saya kaitkan dengan ini ya. Kita buat dulu kronologisnya secara lengkap, lalu biasanya dari kronologis ini, isinya adalah kejadian atau keadaan yang melingkupi perkara. Lalu pertelaan antara kejadian dengan bukti. Nanti kita jelasin. Ini apakah buktinya saksi atau dia surat atau dia ahli yang mau kita ajukan nanti. Nah, dari sini kita udah mulai susun pertelaannya. Jadi nanti pada waktu pembuktian itu akan lebih gampang. Kalau misalnya itu berkaitan dengan saksi atau surat, kalau itu berkaitan dengan surat, maka ini nanti kita jadikan dalam bentuk daftar bukti. Nah, daftar bukti itu nanti akan berkaitan dengan daftar bukti ini akan membuktikan apa, berkaitan dengan hal apa dalam argumentasi yang mau diajukan. Sehingga gugatan itu akan lebih mudah bagi hakim dalam memahami apa yang menjadi pokok di dalam gugatan saudara. Kering juga ya ternyata, bulan puasa ngomongnya banyak. So far ada pertanyaan nggak? Pak, maaf Pak. Ya, silakan. Gugurnya gugatan itu didasarkan atas apa saja ya Pak? Apa? Gugurnya gugatan di petun. Oh, nanti ada di dalam slide saya berikutnya. Kamu kecepatan bacanya. Nanti saya jelasin ya. Oke Pak. Yang berkaitan dengan pengajuan gugatan, bikin surat gugatan, ada pertanyaan nggak? Izin bertanya, Pak. Ya, Jody silakan. Tadi Bapak bilang di dalam gugatan kita bisa masukin ini apa ya? Tergugat intervensi, Pak. Nah, itu sebagai lawyer, Pak, kita pertimbangan apa ya, Pak ya, untuk memasukkan, oh ini pihak ini jadi tergugat intervensi nih. Kan kalau misalnya dalam perdata kan jelas, Pak, ya, misalnya pertanahan, karena kita mau masalahin masalah hak atas tanah, kita bawa BPN sebagai turut tergugat, karena nanti kan dia yang bisa melaksanakan, Pak. Nah, kalau dalam ini gimana ya, Pak ya, penilaian kita ya, Pak ya? Sebenarnya surat-surat yang ketunnya kan udah jelas nih, oh dikeluarkan oleh lembaga ini, ya kenapa saya mesti nambahin lagi tergugat yang lain, Pak? Terima kasih, Pak. Ya, sebenarnya pengertian tadi saya sampaikan, tergugat dua intervensi itu pengertiannya sama kayak turut tergugat dalam perdata, ya. Jadi sebenarnya kita mau narik pihak ketiga yang nanti adalah menjadi ikut dalam pelaksanaan daripada putusan tersebut gitu. Jadi sebenarnya kayak turut tergugat kalau dalam perdata. Jadi kalau dalam perdata misalnya ada pihak ketiga yang itu terkait dengan perkara tersebut,
itu kan seringkali dijadikan turut tergugat, ya. Tapi kalau dalam PT UN disebutnya bukan turut tergugat, tapi tergugat dua intervensi. Kayak misalnya dalam kasus saya pernah megang kasus yang saya sebagai kuasa tergugat dua intervensi itu gini kasusnya. Ini nggak saya hapus dulu ya, karena ini berkaitan dengan materi kita. Ini ada menteri, ya, Menkumham. Menkumham nerbitin SK pengesahan akta pendirian perkumpulan. Jadi nama perkumpulannya itu adalah Piluni, ya. Perkumpulan Iluni Universitas Indonesia, Piluni namanya. Ya, ini SK-nya, lalu dibuat SK-nya oleh Menkumham, udah disetujuin. Kemudian Iluni dan juga rektor, sebenarnya rektor juga mengajukan keberatan yang diajukan ke Menkumham atas ditetapkannya pengesahan terhadap Piluni ini, ya. Kemudian keberatan ini oleh Menkumham diproses. Diprosesnya adalah dengan mensurati notaris yang mendaftarkan bahwa terdapat keberatan dari Rektor Universitas Indonesia untuk itu agar saudara mengganti nama yang didaftarkan. Ya. Tapi dalam batas waktu tertentu yang diatur dalam SK Menkumham itu si notaris ini tidak mengganti pendaftarannya. Tidak mengajukan pendaftaran ulang. Karena waktu tertentu yang diberikan oleh undang-undang sudah diberikan waktu dan dia tidak melakukan perubahan, kemudian menteri mencabut pendaftaran itu, mencabut pendaftaran. Karena menteri mencabut pendaftaran, kemudian Piluni gugat menteri, ya. Nah, dalam hal ini kan sebenarnya ada sengketa kepengurusan Ikatan Alumni UI gitu ya. Kemudian dia jadikanlah Iluni ini yang di bawah pimpinannya dulu Arief Budi Hardono untuk sebagai tergugat dua intervensi. Dijadikan juga sama dia rektor sebagai tergugat dua intervensi dua. T22 rektor. Gitu. Jadi kalau ini kan kaitannya nanti dengan apa yang saat itu sedang memegang Iluni karena dianggap kesamaan namanya. Yang kedua adalah rektor, di mana rektor ini adalah berkaitan dengan pengelolaan universitas. Di mana Iluni itu juga bagian dari pengelolaan universitas. Sehingga dia ikut serta di dalam pelaksanaan nanti dalam keputusan pengadilan itu. Makanya dijadikan sebagai tergugat dua intervensi. Begitu, Jody. Jelas ya? Baik, Pak. Ya, jelas, Pak. Terima kasih, Pak. Kalau waktu itu saya jadi kuasanya rektor. Pada masa itu, jadi rektor kasih kuasa ke saya untuk saya mewakili rektor di PT UN, sidang di PT UN. Kemudian argumentasi inilah yang saya pakai, pengelolaan universitas. Bahwa rektor punya wewenang untuk mengajukan keberatan karena rektor di dalam PP tentang Universitas Indonesia itu sebagai pengelola universitas. Dan maka pengelolaan universitas itu salah satunya adalah juga terhadap alumni. Gitu. Dan akhirnya gugatan Piluni ditolak oleh majelis hakim. Ya udah, bubarlah Piluni itu gitu. Nah, ini yang sekarang juga sedang dihadapi oleh KA ITB, keluarga alumni ITB, ya. Ada beberapa teman-teman keluarga alumni ITB juga yang konsultasi ke saya. Cuma kan karena konsultasinya by WA ya, saya bilang, aduh, repot juga nih kalau by WA. Saya bilang, coba dong kasih bukti-buktinya apa, nanti langkah hukum apa yang harusnya diambil. Nah, akhirnya mereka ngambil langkah sendiri, terus mereka bikin kongres luar biasa, ya. Tapi kongres luar biasanya tidak disahkan oleh
Menteri Hukum dan HAM, karena itu berkaitan nanti dengan perubahan akta perkumpulan yang sudah didaftarkan oleh kelompok yang status quo dianggapnya. Nah, kemudian mereka menggugat Menteri Hukum dan HAM. Tapi saya nggak ikutan, karena juga saya bilang saya harus pelajari berkasnya, karena saya nggak mau cuma ngasih pendapat, atas cerita ini kan, kita harus both side kan, sehingga kita bisa nyusun strateginya mau apa ya, mau kita ambil langkahnya. Apakah langkah gugatan perlu langsung diambil atau bisa ada hal lain yang harusnya bisa diambil. Nah, itu yang waktu itu waktu dikonsultasikan oleh alumni ITB, saya nyampaikan hal-hal itu, tapi kita perlu diskusi in detail, saya bilang, dan in-depth discussion. Karena nggak bisa cuma hanya ngelihat, baca, itu saya bilang saya nggak mau. Gitu. Ada lagi pertanyaan lain yang mau diajukan? Pak? Ya, Sabrina. Ya, kalau dalam perdata kan turut tergugat itu dia tunduk sama putusannya kan Pak. Berarti kalau kalau tergugat dua intervensi ini juga begitu Pak? Sama, iya. Oke Pak. Terima Ya, kasih. meskipun pada asasnya putusan dalam PT-UN itu bersifat erga omnes, berlaku untuk semua pihak ya. Pada asasnya. Karena dari asas putusan itu kemudian pejabat atau badan jabatan tun kemudian akan membuat suatu keputusan yang itu berlaku untuk semua. Nah, namun untuk menghindari adanya kurang pihak dalam suatu gugatan sehingga ditempatkanlah tergugat dua intervensi ini. Ada lagi pertanyaan lain? Izin bertanya Pak. Terkait ini Pak, gugatan yang di perdata sama di PT-UN kan hampir mirip ya Pak. Nah, untuk di MK sendiri itu kan di pasca identitas para pihak menuju ke posita, di sana ada legal standing. Mohon dijelaskan Pak terkait perbedaannya dengan yang di PT-UN. Terima kasih. Perbedaan apa? Legal standing Pak. Kalau di PT-UN sendiri itu bagaimana, apakah diwajibkan atau bagaimana? Kalau di MK itu juga bagaimana Pak? Legal standing di proses penyusunan gugatannya. Kan kalau yang paling utama ya sebenarnya kan kalau di dalam legal standing di dalam PT-UN juga sama sebenarnya. Semua gugatan itu sebenarnya adalah namanya adanya keterkaitan ya, keterkaitan itu yang harus bisa dijelaskan. Yang ini kaitannya dengan juga kepentingan sebenarnya. Jadi kepentingan dari segi hukum ataupun kepentingan daripada keterkaitan dengan kasus yang mau diajukan. Jadi itu asas kepentingan ini yang penting ya, di mana dalam kita mengajukan suatu hak gugat ya, kedudukan hukum itu kita bisa menjelaskan bahwa memang ada porsi yang diajukan atau yang dilanggar dari keputusan yang menjadi objek dalam sengketa ini. Nah, pola hubungan itu yang paling banyak kalau di dalam MK saya melihatnya adalah yang berkaitan dengan kalau warga negara ya, itu berkaitan dengan pasal-pasal yang berkaitan dengan pasal-pasal hak asasi manusia biasanya yang paling banyak diuji ya. Sehingga hak-hak tadi bahwa ada hak yang dilanggar dari keputusan tersebut sehingga ini berpotensi bertentangan dengan konstitusionalitas daripada si peraturan itu, bahwa undang-undang itu tidak tidak mendasarkan pada suatu keputusan yang sesuai dengan undang-undang dasar ya, bahwa peraturan daripada suatu undang-undang itu juga harus merujuk pada undang-undang dasar dan penghormatan terhadap hak asasi manusia yang diatur dalam undang-undang dasar. Biasanya
Yang paling utama itu adalah bagaimana kita bicara tentang point di interest-nya gitu ya. Karena dari point di interest ini menjadi dasar dari adanya point di action. Jadi suatu tindakan itu diambil sebagai langkah karena ada kepentingan daripada si pihak tadi. Ya, jadi makanya kepentingan itu menjadi bagian yang penting di dalam kita melihat mengajukan aksi yang mau diambil, action yang diambil. Gitu, sama semua sih, mau di di perdata, dalam PT UN, MK maupun dalam pra peradilan, ya itu yang bersifatnya adalah suatu gugatan hak, itu baik pastinya harus bisa menjabarkan tentang interestnya, kepentingan dia terhadap itu apa, dan dia harus bisa mengungkapkannya. Nah, termasuk juga sebenarnya dalam citizen lawsuit juga misalkan juga dia harus bisa menjelaskan kepentingan dia. Cuman bedanya kalau di citizen lawsuit dia juga bisa mengatasnamakan publik gitu misalnya. Tidak hanya terhadap dirinya tapi juga terhadap publik yang lainnya terganggu. Sehingga makanya yang dituntut dia adalah suatu kebijakan yang diterbitkan. Gitu. Ada lagi pertanyaan lain? Pak, satu lagi, Pak. Ya. 3 hal yang bisa kita mintakan itu yang kayak yang acara cuma acara cepat sama penundaan pelaksanaan putusan itu apakah harus ada atau bagaimana, Pak? Wajib Nggak harus ada. Nggak harus ada. Kalau memang ada hal yang mau diajukan berkaitan dengan cuma-cuma, kalau saudara misalkan prodeo gitu ya, terus ada yang mengajukan acara cuma-cuma bisa mengajukan. Kalau memang itu ada penundaan pelaksanaan putusan yang harus dilakukan, kayak misalnya berkaitan dengan dipecat gitu, misalnya pemecatan, jadi pemecatan itu ditunda sampai ada putusannya berkekuatan hukum tetap. Nah itu kan jadi ada alasan. Jadi ada beberapa hal alasan-alasan yang diajukan dalam hal penundaan pelaksanaan putusan. Ya. Nah alasan itu tersebut kalau misalkan penundaan ini tidak dilakukan maka akan terjadi pelanggaran yang lebih besar lagi. Kayak tadi misalnya pembongkaran. Kalau ini nggak ditunda, maka rumah daripada penggugat bisa dibongkar atau akan dirobohkan gitu misalkan. Itu juga menjadi alasan ya di dalam kita mengajukan penundaan pelaksanaan putusan. Jadi memang kita harus mengajukan tuh penundaan mengajukan alasan apa sih yang sehingga kita mengajukan mengajukan penundaan pelaksanaan putusan itu. Baik, terima kasih, Pak. Yo. Ada lagi Pak, pertanyaan? izin bertanya. Ya, silakan. Pak, mungkin bertanyanya lebih kepada konteks pengalaman Bapak dalam kaitan sengketa-sengketa yang terjadi selama ini, terutama dalam hubungan antara pihak korporasi dengan para pejabat. Itu apakah ada pengalaman yang menurut Bapak menjadi additional skill atau sesuatu yang beda dalam sepanjang perjalanan pengalaman Bapak yang bisa sharing ke kita, Pak, yang di luar standar yang ada gitu, Pak. Thank you. Oke. Ada satu kasus yang pernah saya tangani itu di PT UN Serang. Ya. Ada bukan satu aja sih, ada beberapa yang berkaitan dengan korporasi ya. Itu jadi ada suatu perusahaan ya gini ya. Ini ada perusahaan PTA ya. PTA ini kemudian dia bergerak di beberapa bidang ya. Ada tambang, ada lagi berkaitan dengan penjualan marmer, tapi tambangnya dia ada kelasnya kan, ada A, B, C gitu kalau nggak salah ya. Nah kemudian dari sini dia kemudian ada namanya SK Gubernur ya, SK Gub itu yang berkaitan dengan UMP
ya, upah minimum provinsi, ya. Kemudian dari UMP ini si PTA melihat, oh, kalau kita diartikannya termasuk dalam kategori yang A, maka perusahaan akan berat nih untuk bayar UMP-nya. Kita nggak bisa comply sama ini, ya. Lalu kemudian langkah hukum apa yang harusnya diambil, gitu. Langkah hukum apa? Nah, waktu itu saya belum masuk pada tahap awal. Kemudian sama PTA ini, biro hukumnya, dia minta pembatalan SK gubernur ini. Ya, SK gubernurnya minta diajukan pembatalan ke PT UN. Lalu si biro hukum ini nemuin saya, nanya saya, bisa nggak sebagai ahli dalam perkara ini? Oh, saya bilang bisa aja. Saya bersedia, saya bilang. Namun, dalam hal ini saya akan nyatakan bahwa gugatan yang saudara ajukan terhadap SK gubernur ini harus ditolak. Kenapa? Karena SK gubernur ini bersifat reheling. Nggak bisa digugat langsung ke PT UN. Ya. Karena ini bersifat reheling, sehingga dia harus nolak. Ini tidak masuk dalam lingkup kewenangan daripada PT UN. Dan saya bilang, ya saya akan bilang bahwa gugatan saudara layak untuk ditolak. Saya bilang, kalau saudara minta saya sebagai ahli. Dia bilang, wah kalau gitu kita nggak bisa dong minta Bapak sebagai ahli. Saya bilang, ya terserah, saya bilang gitu, tapi saya nggak ada masalah bagi saya. Kemudian, benar, gugatannya ditolak. Lalu dia nunjuk kuasa hukum. Kuasa hukumnya teman saya. Kuliah kebetulan. Dia nanya saya, bro, ini gue udah susah nih kayaknya nih. Karena emang ini dari awal ngapain coba rehelingnya digugat, kata dia gitu. Ya, emang salah, saya bilang itu. Harusnya adalah SK gubernur ini dibuat dulu jadi individual. Karena SK-nya ini kan dia bersifat umum abstrak. Dia umum. Dibuat dulu menjadi individual konkret. Baru kita bisa ajukan ke PT UN kalau sudah ada yang bersifat individual konkret. Caranya gimana? Bersurat ke gubernur. Kirim dulu surat ke gubernur. Saudara gubernur, bla bla bla, semua berkaitan dengan compliance kami dalam rangka melaksanakan UMP terhadap perusahaan, maka dengan ini kami mohon petunjuk kepada Bapak Gubernur, apakah kami masuk dalam kategori yang mana dalam hal ini? Kalau menurut hemat kami, maka kami masuk dalam kategori B misalnya, atau kategori kedua, sehingga kami ingin memastikan bahwa sesuai atau tidak dengan apa yang ingin kami lakukan, karena ini berkaitan dengan kepatuhan kami terhadap peraturan yang sudah diterbitkan oleh saudara gubernur, gitu misalnya. Nah, kemudian surat gubernur membalas, saudara PTA berdasarkan peraturan SK Gub dan lain sebagainya, maka kepada saudara seharusnya saudara masuk dalam kategori yang A. Kan tidak sesuai dengan harapan tuh. Nah, surat jawaban gubernur itu kemudian yang kita gugat ke PT UN. Baru itu masuk dalam sengketa PT UN. Kalau yang digugat ini SK gubernurnya, ya nggak bisa. Jadi harus dibuat dulu dia jadi individual. Nah, surat tadi itu adalah salah satu cara untuk membuatnya menjadi individual. Begitu, Mbak Ruth. Jadi kalau pada saat usulan Bapak dijalankan sama mereka dan gugatannya diterima oleh PT UN, maka keputusan yang akan keluar itu adalah yang sifatnya jadi berlaku hanya untuk si individu PT tersebut berlaku khusus. Jadi surat dari gubernur tadi itu kan sudah berubah menjadi individual, makanya akhirnya kemudian diajukan dan akhirnya diterima baru gugatannya. Oke, jadi berlaku khusus. Oke. Iya. Thank you Pak Itu for sharing. salah satunya ya. Hal yang lain yang baru terjadi itu kaitannya dengan di Serang,
itu berkaitan dengan bea cukai, tapi agak rumit ya kasusnya. Cuma di situ awalnya gugatannya dia di NO ya. Nah, alasan daripada gugatan yang di NO itu adalah ada beberapa alasan ya. Yang gugatan itu ditolak atau di NO biasanya itu pada tahap dismissal ya. Biasanya pada dismissal dia akan tidak diterima ya. Bahwa itu bukan termasuk kewenangan daripada PT UN misalnya di proses dismissal. Kemudian diputuskan bahwa ini tidak lolos dismissal. Nah, kalau misalkan diputus dia tidak lolos dismissal karena bukan termasuk kewenangan daripada PT UN, maka yang langkah hukum yang dapat dilakukan adalah mengajukan perlawanan ke pengadilan yang tadi. Nah, nanti perlawanannya itu akan diperiksa oleh hakim majelis, ya. Hakim majelis itu lalu melakukan penilaian terhadap hasil keputusan dismissal yang dibuat oleh ketua pengadilan. Wah, mana mungkin lah putusan ketua pengadilan ada hakim yang against sama ketua pengadilan. Nyatanya dalam kasus yang saya tangani perlawanan kita diterima dan akhirnya perkara dilanjutkan ke dalam proses pembuktian. Gitu. Jadi kalau dia sudah perlawanannya diterima, maka perlawanan itu sebagai bentuk daripada pengganti dismissal procedures. Kemudian dia bisa langsung ke tahap selanjutnya, pemeriksaan sidang persiapan dan selanjutnya sidang lainnya. Jadi dia kayak gitu ya. Nah, ada juga misalnya tidak dapat diterimanya karena lewat waktu misalnya ya, itu yang paling banyak terjadi. Makanya pada ngitung waktunya itu mesti harus harus cermat sekali ya. Bagaimana tenggang waktu untuk mengajukan gugatan atau tenggang waktu untuk mengajukan banding dan lain sebagainya. Bisa juga itu tidak diterimanya karena setelah eksepsi ya, dianggapnya tidak lengkap atau tidak sempurna, lalu eksepsinya diterima sehingga gugatannya menjadi di NO atau Need on Fund Collector Class. Jadi tidak dapat diterimanya suatu gugatan. Kalau tidak dapat diterima maka dia dapat mengajukan kembali gugatannya itu. Ya. Nah, putusan pengadilan bisa berupa ditolak, dikabulkan, tidak diterima dan seterusnya, atau gugatan itu gugur untuk mencabut, atau biasanya kita minta petitumnya itu menyatakan tidak berlaku, minta dicabut atau diterbitkan dan minta diterbitkan suatu SK yang baru, itu jangan lupa ya. Nah, ini ada ketentuan tentang duang syom ya, bahwa uang paksa itu sebagai langkah untuk memaksa daripada si pejabat untuk mengajukan melaksanakan putusan. Kalau sekarang pelaksanaan putusan itu sangat singkat sekali ya, bahkan kalau itu ada putusan pengadilan maka dalam waktu 5 hari dia harus segera menerbitkan atau melaksanakan perintah pengadilan itu. Jadi sekarang lebih cepat lagi untuk pelaksanaan putusan pengadilan. Mungkin ada pertanyaan, kita masih punya waktu 5 menit untuk tanya jawab. Meskipun tadi saya mulainya lebih awal 5 menit ya, tapi nggak apa-apa. Saya kasih waktu lagi kalau ada hal yang mau ditanyakan dari teman-teman semua. Ternyata udah 3 jam 46 menit ya. Ada pertanyaan? Izin Pak bertanya. Ya, silakan. Izin Pak, perkenalkan saya Inggar. Saya mau bertanya terkait tergugat. Nah, PT UN ini kan ada tahapan persidangan ya Pak. Misalnya saya sebagai penggugat ingin mengajukan tergugat intervensi, padahal agenda persidangan ini udah jalan tuh. Apakah bisa saat agenda persidangan PT UN ini sudah berjalan, saya mengajukan adanya tergugat 2 intervensi? Apabila bisa, itu saat sebelum agenda persidangan terus kemudian pada caranya bagaimana Pak? Itu aja. Terima kasih Pak. Biasanya sih melalui pada saat pemeriksaan persiapan yang normalnya ya. Jadi pemeriksaan persiapan itu akan diperiksa kembali oleh majelis sebelum mulai persidangan.
dan jika memang ada hal-hal atau pihak yang mau diajukan sebagai intervensi, itu bisa diajukannya baiknya pada saat tahapan sidang persiapan. Ya. Kalau itu sudah masuk tahap jawab menjawab, itu sebenarnya masih dimungkinkan juga untuk diajukan, tetapi biasanya itu jadi waktunya jadi lebih lama ya proses persidangannya. Itu biasanya kalau sudah masuk pembuktian ke tahapan pembuktian udah nggak boleh lagi tuh biasanya. Jadi biasanya pada sebelum tahap jawab menjawab biasanya paling lambat. Ya. Sehingga ada kesempatan karena kan biasanya dalam intervensi itu biasanya diperiksa dulu tuh permohonan intervensinya diajukan kepada majelis langsung. Termasuk sama kayak permohonan pengajuan penundaan pelaksanaan putusan juga sama, itu sesuai dengan pasal 67 itu bisa diajukan juga secara terpisah dan disampaikan langsung kepada majelis hakim. Begitu Mas Inggar. Baik Pak, terima kasih. Ada lagi pertanyaan lain? Izin bertanya Pak. Ya, silakan. Saya mau minta pandangan dari Bapak terkait dengan keputusan yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Karena kalau kita melihat di Undang-Undang OJK-nya kan dikatakan bahwa OJK itu adalah lembaga independen, Pak. Dan juga yang saya baca, OJK juga tidak menerima dana dari APBN. Apakah benar kita bisa konstruksikan bahwa putusan OJK itu bisa digugat di Pengadilan Tun dengan pandangan Indro Harto yang Bapak tadi tampilkan bahwa instansi-instansi dalam lingkungan kekuasaan negara di luar lingkungan kekuasaan eksekutif yang berdasarkan peraturan perundang-undangan melaksanakan suatu urusan pemerintahan. Itu bagaimana pandangan Bapak? Ya, sepanjang dia tidak berkaitan dengan perbuatan hukum perdata dan sepanjang dia bukan dalam rangka melaksanakan putusan pengadilan dan sepanjang itu tidak bersifat reheling, itu dapat saja diargumentasikan untuk diajukan ke PT UN. Karena memang itu perluasan daripada pengertian urusan pemerintahan. Jadi yang harus dipastikan itu adalah dia tidak termasuk yang dikecualikan dalam pasal 2, yang penting ya. Dan bahwa itu termasuk dalam kategori pasal 1 angka 3, bukan dia yang dikecualikan dalam pasal 2 atau dalam perundang-undangannya itu disebutkan bahwa dia disebutkan dalam peradilan yang secara khusus diajukan, itu maka nggak bisa. Satu dua orang banyak. Ya udah. Baik Pak, makasih Pak. Ya. Pak, satu lagi Pak. Boleh Pak? Ya, Ignatius Laya, silakan. Jadi banyak kasus Pak di PT UN itu terkait gugatan warga, Pak. Jadi banyak kasus misalnya beroperasinya tambang. Itu yang digugat sama warga itu izin lingkungan dari pemerintah, Pak, dari Pemda setempat. Nah, ini kan syarat untuk ajukan gugatan kan dibatasi, Pak, 90 hari. Nah, seringkali izin itu sudah lama diberikan, tapi warga nggak tahu, tiba-tiba perusahaan tambang ini datang lalu mulai melakukan aktivitas eksplorasi atau eksploitasi kan. Nah, dalam kasus ini Pak misalnya tenggat waktu dari dikeluarkannya izin lingkungan sampai melewati 90 hari. Nah, warga nggak tahu, itu masih dimungkinkan nggak sih Pak untuk itu digugat ke masih Tun, Pak? Masih dimungkinkan. Jadi sepanjang misalnya kita mengargumentasikannya adalah semenjak diketahuinya itu. Jadi dasar kita untuk mengajukannya. Jadi sepanjang itu masih masuk dalam lingkup semenjak diketahuinya, maka kita bisa ajukan itu. Makanya sebenarnya cara yang paling common ya di dalam kita melihat waktu ini, maka daripada warga masyarakat itu kemudian mengajukan keberatan dulu. Mengajukan keberatan atas pelaksanaan eksplorasi, bahwa kami menemukan ada eksplorasi gini-gini dan sebagainya. Ya, bahwa kami sebagai warga, kami tidak pernah dimintakan pendapatnya atau persetujuan berkaitan dengan izin lingkungan atas izin tersebut. Untuk itu kami mohon petunjuk
terkait dengan pelaksanaan dari perusahaan tadi. Apakah mereka punya izin lingkungan atau enggak. Nah, dari situ kan nanti keluar tuh jawabannya. Oh, ini ada izin lingkungannya, ini. Nah, baru dari situ kita ngitung waktu 90 harinya. Oh, jadi bukan dari tanggal dikeluarkannya izin, Pak? Bukan. Oke, Pak, siap. Kita ngelihatnya dari semenjak diketahuinya. Ya. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Terakhir mungkin tadi Kristi tadi udah angkat tangan. Iya, Pak, saya izin bertanya. Iya. Kalau misalnya suatu produk yang dikeluarkan sama Badan TUN, yang di dalamnya tuh dia udah kasih tulisan kalau surat ini bersifat administratif dan bukan produk tata usaha negara, itu apakah dimungkinkan untuk diajukan ke Petun ya Pak? Walaupun misalnya secara unsur itu dia memenuhi syarat sebagai objek TUN gitu. Tetap bisa. Tetap bisa. Jadi ada hal yang unik ya. Kadang kan ini ada case lain ya. Yang itu ya kayak tadi case yang berita acara tuh. Itu kan sebenarnya dia coba bikin berbagai macam cara gitu. Lalu kemudian saya pakai argumentasi yang saya ajukan. Kemudian argumentasi saya diterima oleh pengadilan bahwa ini memang objek sengketa TUN. Ada juga yang berpandangan bahwa ada surat juga ya. Lalu si pejabat itu bilang, oh ini kan bukan ketun, ini kan surat biasa. Nggak bisa. Meskipun dia surat biasa dari segi format juga dia bisa. Kalau itu satu keputusan yang ini nanti akan diperbaiki sebagaimana perlunya, dan sebenarnya peran daripada kalimat itu sebenarnya untuk menyatakan pelaksanaan daripada asas presumptio justa causa. Ya. Bahwa asas presumptio justa causa itu ya bahwa suatu keputusan itu yang dibuat oleh badan pemerintah itu harus dianggap sah sampai ada keputusan yang mengubah itu atau ada putusan pengadilan yang menyatakan bahwa itu adalah tidak sah sehingga harus dilakukan penggantian. Jadi dasarnya pada di sana ya. Dan apakah itu termasuk penyalahgunaan wewenang atau sewenang-wenang Willekeur atau dia merupakan penyalahgunaan kekuasaan ya, détournement du pouvoir. Nah, itu atau dia juga termasuk onrehmata overheidsdaad, ya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh penguasa. Jadi dengan adanya undang-undang AP sebenarnya perluasan itu kita bisa pilah sebenarnya dia masuk dalam kategori yang mana di dalam pasal 87 yang dimaksudkan dalam undang-undang AP. Begitu Kristi. Jadi kamu harus lihat itu dari sisi yang pasal 87 undang-undang AP dulu ya. Terima kasih Pak. Oke. Masih ada lagi Wisnu terakhir ya. Silakan, Bung Wisnu. Halo? Halo, Pak. Suaranya nggak kedengar? Iya. Halo, bisa dengar saya? Ya, bisa. Gimana, Wisnu? Nah, ini Pak, saya mau tanya mengenai salah satu asas ya, yang mungkin udah dikenal banyak orang nih. Yaitu asas contrarius actus, yang mana asas ini lazimnya berada dalam konsep hukum administrasi negara. Nah, menurut Bapak, apakah asas contrarius actus ini membuka celah untuk adanya praktek penyalahgunaan kuasa atau kewenangan dari badan atau pejabat TUN itu sendiri? Karena dengan adanya asas contrarius actus ini sendiri, kan badan atau pejabat TUN itu dapat membatalkan suatu KTUN tanpa adanya mekanisme penyelesaian melalui pengadilan seperti itu, Pak. Selanjutnya, terkait relevansi dengan Perma nomor 4 tahun 2015 tentang pedoman beracara dalam menilai unsur penyalahgunaan wewenang. Nah, ini saya mengkhususkan pada pasal 2 ayat 1. Di mana pengadilan berwenang menerima, memeriksa, dan memutus permohonan penilaian ada atau tidak adanya penyalahgunaan wewenang dalam keputusan dan atau tindakan pejabat. Nah, saya baca dari beberapa literasi menunjukkan bahwasanya sebenarnya secara yuridis pasal dari Perma ini tidaklah menunjukkan adanya kepentingan gitu loh. Baik nanti adanya PTUN yang menyatakan bahwasanya tindakan pejabat TUN itu tidak menyalahi kewenangan, maka mekanisme peradilan pidana dapat berlaku. Nah, menurut Bapak, apakah dengan adanya Perma nomor 4 tahun 2000 saya udah ngerti pertanyaan kamu, Wisnu. Oke, saya udah ngerti pertanyaan kamu. Jadi untuk yang pertama, ya saya jawab singkat. Untuk yang pertama itu sebenarnya berkaitan dengan asas yang namanya pendidikan nggak nanti? Ada pendidikan nggak? Gimana, Mas? Ada. Mas Damiri mau ngomong? Ada yang mau dia sampaikan? Ya, maaf. Oke, saya lanjut ya.
Jadi yang tadi itu bahwa siapa-siapa pejabat yang menerbitkan itu dia punya wewenang juga untuk mengubah, mengganti dan lain sebagainya ya. Dan itu sebenarnya dalam konteksnya itu kalau dia ingin melakukan perubahan, maka itu perubahannya itu yang disebut sebagai asas self correction yang itu yang berlaku di dalam Undang-Undang AP itu pasal 67, 68 ya berkaitan dengan bahwa disarankan kepada pejabat itu kemudian dia yang melakukan pemeriksaan terhadap pemeriksaan ulang atau melakukan koreksi mandiri atas apa yang sudah diterbitkan dari keputusannya dia itu. Nah, itu memang tetapi tidak serta-merta menghapuskan kewenangan daripada pengadilan sebagai judicial control atas apa yang disampaikan oleh atas apa yang dilakukan pemeriksaan atas putusan daripada badan pemerintah tadi. Jadi kalau mau baca lebih detail berkaitan dengan tulisan saya, ini saya taruh di dalam cuma satu orang salah. Saya taruh dalam chat ya, yang itu saudara nanti bisa klik dari chat itu tulisan saya yang berkaitan dengan self correction dan kaitannya dengan perkara di PT UN. Jadi itu sebenarnya proses mekanisme internal yang itu harusnya di-encourage gitu. Bagaimana proses internal itu dia lakukan kalau misalkan ada satu keberatan maka itu jadi bahan bagi si pejabat untuk melakukan koreksi secara mandiri. Sehingga nggak perlu sampai ke pengadilan. Ya, itu kaitan dengan pertanyaan pertama saudara. Pertanyaan kedua saudara itu yang berkaitan dengan pemeriksaan PMH itu dalam beberapa kasus tuh banyak terjadi dalam kasus korupsi sebenarnya. Ya, kalau kalian masih ingat kasusnya OCK Ligis itu dia sebenarnya dia mau mengajukan ini ke PT UN. Mau mengajukan ini ke PT UN. Jadi bahwa apa yang terjadi itu tidak ada perbuatan melawan hukumnya dari segi yang dilakukan ya. Jadi dia ingin melakukan pemeriksaan. Jadi PT UN itu dapat melakukan pemeriksaan bahwa ini sesuai dengan administrasi pemerintahan atau tidak. Kalau tidak sesuai maka dia menyatakan ini melawan hukum. Nah, melawan hukum itu menjadi salah satu unsur di dalam perkara korupsi. Dan di dalam beberapa pengadilan itu ada putusan di pengadilan di Bengkulu, di mana lagi ya saya lupa, di Jambi, ada juga di Kalimantan Timur, itu melakukan pemeriksaan juga terhadap kaitannya dengan Perma 4 tadi yang sudah dilakukan perubahan juga ya, jadi 2018 yang terakhir itu, 2019 ya. Nah itu sebenarnya dalam rangka pemeriksaan itu isi perkara korupsi, namun harus dipastikan bahwa perkara korupsi tadi itu tidak sampai ke tahap penyidikan. Kalau sudah masuk tahap penyidikan, maka itu tidak bisa lagi diperiksa di PT UN. Maka dari itu, kalau dia masih tahap lidik, ajukan ke PT UN. Pemeriksaan, permohonan terhadap pemeriksaan perbuatan melawan hukum. Gitu. Itu yang kaitannya dengan tadi pertanyaan saudara yang kedua. Jadi, kalau langkahnya masih lead, ya baru ajukan ke PT UN dulu untuk diperiksa. Ada gak sih sebenarnya pelanggaran administrasinya? Ada gak sih yang dilanggar dari segi administrasi gitu? Nah kalau itu sudah masuk ke sidik, nah, maka saudara nggak bisa lagi mengajukan pemeriksaan itu ke PT UN. Tapi kalau itu berhasil diperiksa di PT UN, maka proses pemeriksaannya itu akan cepat, acara cepatnya 21 hari. Lalu diputuskan, ini tidak ada unsur melawan hukumnya. Maka salah satu unsur di dalam tuduhan korupsinya itu menjadi tidak dapat terbukti. Dengan begitu maka gugur lah. Tidak terbukti berarti kan kalau satu unsur tidak dapat terpenuhi maka tuntutan itu, dakwaan itu menjadi apa? Menjadi tidak dapat terbukti. Sehingga itu yang sebenarnya mau dikejar dari proses ini. Jadi maksudnya adalah bahwa diupayakan itu tidak melalui proses pidana, tetapi proses administrasi itu didahulukan. Itu asas yang ada dalam Undang-Undang AP. Kalau saudara baca, perhatikannya di dalam penjelasan umum dalam Undang-Undang AP. Ya, jadi proses administrasi terus didahulukan dulu sebelum dia melakukan proses pidana. Itu ya, Wisnu yang bisa saya sampaikan.
Sepertinya saya mengambil waktu terlalu banyak kalian. Mohon maaf ya, saya lebih waktu mungkin sekitar 12 menit. Terima kasih untuk semuanya, untuk kesabarannya ya, mendengarkan ocehan saya 3 jam lebih ya. Saya juga baru sekarang saya berasa ausnya sekarang. Terima kasih Pak. Itu makasih semua tadi dalam dalam slide saya yang terakhir tadi ada cara menghubungi saya ya, yang mungkin nanti teman-teman jika ada hal yang mungkin kita bisa komunikasikan setelah ini, nanti juga semoga materi saya pada hari ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Selamat siang, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.